Parah ya, aliran kalinya itu persis berubah menjadi daratan di beberapa titik ya, seperti yang kita bisa lihat ini ya. Nah, makanya kalau bukan gubernur tidak akan sanggup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Di hari ini guys ya, tanggal 22 September di tahun 2025 guys, saya berada di daerah Kabupaten Karawang ya. Nah, di mana saat ini sedang ada satu ekskavator ya. Ini ditugaskan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi atau KDM guys, untuk menormalisasi sungai kecil ini ya. Ini biasa disebutnya itu Kali Cisalak guys. Nah, di mana saat ini terjadi pendangkalan cukup parah ya. Aliran kalinya itu persis berubah menjadi daratan di beberapa titik ya, seperti yang kita bisa lihat ini ya. Nah, di sana banyak sekali lumpur, di atasnya itu ada tumbuhan liar ya, dan tersisa jalan airnya hanya 1 meter saja guys di sini guys ya. Nah, di sana hanya tertimbun daratan. Nah, saat ini normalisasi sudah berjalan beberapa hari ya, sejak kedatangan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Aing. Nah, di sana lebih parah lagi guys ya. Wow, kali menjadi daratan. Ekskavator sudah mulai bergerak kembali untuk melakukan normalisasi, mengeruk kali yang tertimbun oleh lumpur ya. Nah, ini dipantau langsung oleh Bapak Lurah Kepala Desa Wadas Kabupaten Karawang, Bapak Junaidi. Informasi yang kita terima adalah ada 2 ekskavator yang dikerahkan guys, tepat di depan kita, dan satu lagi di atas sana ya, di arah hulu. Nah, itu sedang dilebarkan lagi guys ya, jalan air yang tertutup oleh lumpur dan juga tumbuhan liar. Lumpurnya diangkat untuk meninggikan tanggul ya, yang ada di sisi kanan kalinya guys. Nah, dan kita lihat Pak Lurah sedang memberi arahan kepada operator ekskavatornya ya.
ini nyala terus? Enggak. Enggak, kapan ya? Ini lagi nyala, emang lagi on. Tapi belum pernah error. Belum. Terima kasih rekan-rekan dari media, dari YouTube Nap Dinamoto dan Bang Jo ya, ini yang support tentang normalisasi Kali Cisalak ini. Saya sebagai Kepala Desa Wadas ya, Kecamatan Tuk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya, dan dari SDH Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kemarin waktu hari Sabtu sudah ninjau ke lokasi situasi tentang Kali Cisalak ini dan tersier pintu air. Nah, kami sebagai kepala desa mendapatkan bantuan alat berat dari Pak Gubernur ya, ketika dia berkunjung ke Kabupaten Karawang. Kalau nggak salah itu hari Kamis ya, melihat situasi dan kondisi di Karawang Barat itu. Saya yakin Pak Gubernur kenapa berhenti, karena melihat tumpukan-tumpukan sampah yang ada di Jalan Interchange Karawang Barat. Nah, disitulah para petani lagi ada yang pagi panen, menyampaikan kepada Pak Gubernur tentang keluh kesan para petani yang ada di Desa Wadas ini, yang pesawahannya kurang lebih 120 hektar, yang dialiri airnya itu dari 2 kali, yaitu Kali Tersier pintu air dan Kali Cisalak ini. Sumber air Cisalak ini sumbernya itu dari Kalimalang dan kawasan industri. Ketika datang hujan, kawasan industri membuangnya ke sini. Makanya kali ini cepat dangkal ya. Itu perlu dinormalisasi. Intinya saya sebagai kepala desa sangat mendukung program-program tentang ketahanan pangan ini, supaya ketahanan pangan di Indonesia ini bisa dipertahankan ya oleh para petani, dan kesejahteraan para petani pun juga ya. Semoga pekerjaan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya sebagai kepala desa sangat-sangat berterima kasih dengan begitu gercep ya, ketika mendapatkan keluh kesah para petani yang ada di Desa Wadas ini. Kurang lebih Pak, ini selama berapa tahun Kali Cisalak ini belum dinormalisasi Pak? Sebenarnya saya udah 4 tahun ke belakang itu sudah mengajukan kepada pemerintah daerah ya, melalui PUPR dan SDA Kabupaten Karawang. Saya setiap tahun. Nah, tahun kemarin itu sama, sudah dilakukan ini pengecekan dan pengukuran ya lokasi ini, bahwa katanya mau dikerjakan, tapi sampai saat ini ya jong ya. Nah, ini baru disurvei aja, baru survei dan ukur-ukur saja ya. Petani itu butuhnya pelaksanaan dan yang real itu ya, terrealisasinya. Makanya begitu Pak Gubernur datang, para petani itu secara otomatis menyampaikan ada yang nyeleneh begini itu ya. Itulah saya ya pokoknya mah luar biasa Pak Gubernur ini cepat tanggap tentang keluh kesah penanganan masalah para petani ini. Kalau menggunakan anggaran desa juga mungkin ya kecil Pak ya, anggaran desa Pak ya. Kalau menggunakan anggaran desa Pak, pekerjaan seperti begini tidak akan mungkin. Bapak juga tahu berapa sih anggaran desa. Kali ini panjangnya yang masuk ke Desa Wadas itu 3 km ya. Kali pintu air itu rintangannya dengan kawasan ya, perusahaan-perusahaan gajah. Makanya kalau bukan gubernur tidak akan sanggup ya. Rencananya Pak, maaf, bisa dari rencananya itu dijadikan berapa meter lebar kalinya dan tanggulnya berapa meter Pak? Saya berharap ya, dari dulu pun kita kembali harus kepada kesemula, karena debit air ini semakin bertambah dengan adanya kerusakan hutan yang terjadi di hulu. Nah, airnya ke sini, makanya air Kali Cisalak ini lebar tanggulnya itu kurang lebih 3 meter. Ini salurannya 6 meter kanan kiri ini.
Makanya saya instruksikan kepada operator, ketika ada para petani yang komplain, jangan didengar, suruh berhadapan dengan saya. Karena saya sebagai kepala desa punya beban moral terhadap Pak Gubernur yang begitu baik, yang memberikan bantuan alat berat. Jangan sampai pekerjaan ini ada masalah. Untuk alat beratnya sendiri ada berapa unit Pak dari Pak Gubernur? Untuk alat berat dari SDA Provinsi itu ada 2 unit. Yang satu PC 200, ya, yang satu lagi PC 75, yang agak kecil. Satunya lagi mengerjakan kali tersier pintu air. Ntar kita ke sana. Terima kasih Pak ya. Semoga setelah dinormalisasi wilayahnya tidak banjir dan juga warganya sawahnya tidak kekeringan Pak ya. Betul. Jadi begini, situasi di sini ya, ketika hujan sawah ini tergenang air, banjir. Ketika musim kemarau kesulitan untuk mencari air. Karena dengan terjadinya kedangkalan dan ada progres penutupan kali pintu air itu yang dilakukan oleh perusahaan, ya, itulah kendalanya. Nah, makanya sekarang Bapak lihat di sana. Itu ada saluran air itu yang membutuhkan air. Itu menggunakan satelit yang 4 in. Semua banyak paralon di sana itu. Ya, itu salah satunya. Nah, dengan mudah-mudahan dengan adanya normalisasi ini kembali lagi kepada semula, normal lagi pengairannya ini. Jadi tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan pasokan air untuk pertanian ini. Terima kasih Pak Ya. Oke. Oke guys, jadi eskavatornya sempat terkendala ya, karena di sini satu trek ya, satu trek sebelah kanan itu berada di atas sawah ini guys. Nah, sedangkan yang trek kiri itu aman ya di sini. Jadi kekhawatiran dari operator bahwa trek kanannya nanti amblas. Nah, ini harus didukung oleh batang kayu berukuran besar guys ya, sebagai pijakan dari trek kanan supaya tidak jeblos atau amblas ya. Kita lihat di sini sudah miring ya trek sebelah kanannya. Wah, dapat singkong si Mamang. Ini masih dipacok-pacok ya aliran kali yang tertutup oleh lumpur, tertimbun lumpur, dan juga di atasnya itu tumbuh semak belukar guys. Nah, ini lumpurnya lumpur alami ya, lumpur sawah guys. Warnanya tidak terlalu hitam ya. Ini karena menggunakan ekskavator standar ya, ekskavator standar, bakatnya berukuran lebar guys. Ini lebih lebar dari ekskavatornya Babe Ramli ya, long arm. Dia bakatnya lebih kecil, kalau ini lebih besar atau lebih lebar ya bakatnya. Ya, kita mengacu pada pernyataan dari Pak Kades ya. Sebenarnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu Sungai Cisalak ini ya, dipacok lagi. Sungai Cisalak ini sempat disurvei oleh pihak dari kabupaten guys, Pemkap ya. Namun belum ada tindakan lebih lanjut. Namun ketika KDM, wow, sawahnya korbankan ini guys ya. Ketika KDM datang ke kota Karawang atau Kabupaten Karawang ini guys, dan meninjau interchange ya yang penuh semak tumbuhan liar, lalu didatangi oleh warga yang mengeluh terkait kondisi di Kali Cisalak ini ya. Langsung KDM itu bergerak cepat guys, mendatangkan ekskavator, totalnya ada
2 ekskavator yang dikerahkan, 2 atau 3 ya pas hari kemarin pertama itu ya. Namun saat ini ada 2 ekskavator. Nah, untuk melakukan normalisasi di Kali Cisalak ini guys, yang mana Kali Cisalak ini ya, itu sebagiannya tertimbun oleh daratan, tertutup oleh lumpur dan juga tumbuhan liar semak belukar, sehingga jalan airnya itu hanya tersisa 1 meter di beberapa titik atau area guys. Harus hati-hati dan pelan-pelan ya. Nah, kenapa tanggulnya ini harus dipacok atau tanahnya dikurangi guys ya? Ini untuk menguruk bagian yang di sininya itu sawah ya, berupa sawah, supaya tidak amblas di bagian trek kiri eskavatornya guys. Nah, jadi areal persawahannya itu termakan 1 meter lebih dikit ya, karena digunakan untuk pijakan dari trek ekskavator bagian kanan ya. Satu ekskavator lainnya di arah hulu yaitu berukuran kecil guys ya, PC75. Nah, sedangkan ini ukuran itu 210 ya. Akibat dari aliran kali yang sebagian besar itu tertimbun oleh lumpur, tanah, dan juga semak belukar ya. Ini jalan air jadi menyempit sehingga bisa beresiko banjir persawahannya. Nah, dan juga ketika musim kemarau, ini daya tampung kalinya ini jadi sedikit guys, menampung air guys. Makanya ini oleh Gubernur Jawa Barat bergerak cepat mengetahui ada kali dengan kondisi separah ini ya, kali irigasi pertanian. Nah, langsung mengerahkan beberapa ekskavator untuk melakukan normalisasi. Artinya dinormalkan kembali jalan airnya, didalamkan kembali kali irigasinya ya, kali tersier untuk mengairi persawahan. Supaya persawahan di sini itu tidak kekeringan di musim kemarau dan juga tidak kebanjiran di musim hujan guys. Oke, nanti kita akan lanjut ya. Nah, terlebih dahulu ini ada batang pohon besar ya. Ya, ini sebagai alat atau
untuk membantu ekskavator ya supaya tidak amblas treknya guys ya, terutama yang ada di sebelah kanan guys. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya ke video berikutnya terkait normalisasi Kali Cisalak yang ditangani langsung, dikerahkan langsung ekskavatornya oleh KDM ya. Tetap di Napinamoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.